soal pertama, hasil dari 3 pangkat min 3 kali 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat negatif 3, mari kita lihat di sini dengan 3 pangkat 2. Jadi basicnya udah sama ya. Basicnya sama-sama 3. Ketika basicnya sama dan ini perkalian, maka pangkatnya kita jumlah ya. Jadi 3 pangkat negatif 3 ditambah 2 ya. Jadi sama dengan 3 pangkat negatif 1 ya. Maka ini kita ubah ke pangkat positif ya. Jadi kita ubah maka menjadi 1/3. Seperti itu. Kemudian soal kedua, nilai dari akar pangkat 4 dari 2 pangkat 6 gitu ya. Maka ini kita boleh ubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Maka 2 pangkat ya. Di sini kan 1/4 ya, karena akar pangkat 4. Nah, ini kita kalikan dengan 6 ya. Jadi 2 pangkat 6/4 ya, kita kecilkan, maka 2 pangkat 3/2 ya, kita sederhanakan 6/4 ya, sama bagi 2, jadi 3/2, maka ini bisa sama dengan 2 kali 2 pangkat setengah ya, jadi pangkat pecahan kita ngubahnya. Nah, ketika 2 pangkat setengah, ini kita boleh ubah menjadi akar 2 gitu ya, jadi sama aja, maka 2 akar 2 seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Nilai dari 256 di pangkat setengah ya. Jadi kita cari dulu pangkat dari 256 itu yang dia boleh disederhanakan pangkatnya dengan setengah gitu. Jadi 16 pangkat 2 ya kan. Terus itu dipangkatkan dengan setengah. Nah, baru dikali 27 itu 3 pangkat 3. Dipangkatkan dengan 1/3. Yuk tinggal kita sederhanain, 2 kali 2 habis ya, 3 dengan 3 habis, maka jadi 16 dikali 3. Nah, maka hasilnya adalah 48. Sip. Kemudian lanjut. Akar 16 tambah 2 akar 48 dapat disederhanakan menjadi, cari dulu perkalian 48. Yuk, kita cari perkalian 48, ada 1 kali 48, terus 2 kali 24, baru 3 kali berapa? 16 ya, terus 4 kali 12, baru 6 kali 8, kan gitu ya. Nah, kita cari yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 16. Nah, carilah di antara ini semua, berarti yang 4 sama 12, ya kan? Nah, langsung saja diubah menjadi akar dari 4 ditambah akar dari 12. Udah, gitu aja, cukup. Ngerti ya? Next. Ada bentuk sederhana dari X pangkat 3, Y pangkat 6 ya. Ini tinggal kita olah. Boleh yang satu kelompok dulu nanti dibagiin sama kelompok yang lain, atau mau yang langsung aja di atas bagi atas, bawah bagi bawah gitu ya. Biar memudahkan kita yang berkelompok deh, kelompok yang ini dulu ya. Nah, yuk kita ubah X pangkat 3, Y pangkat 6. Ya, kita ubah dulu karena ini kan pembagian, berarti pangkatnya dikurang ya kan? Kok dijumlah sih ya kan? Ayo kita kurangin, berarti jadi X 3 kurang 4 ya kan? Terus Y-nya pangkat 6 dikurang negatif 3 ya kan? Itu 1. Kemudian kelompok yang kedua, nah ini kita bagi juga ya, bagi gitu ya. Nah, kelompok yang kedua berarti X pangkat 7 dikurang 1, baru Y-nya 1 dikurang min 4. Nah, gitu ya. Ayo kita sederhanain. Jadi ini X pangkat negatif 1, Y-nya pangkat berapa? 9 ya. Nah, dibagi sama X pangkat 6, Y-nya pangkat 5. Nah, tinggal ini ketika pembagian berarti pangkatnya dikurangnya kan. Jadi X min 1 kurang 6. Y-nya gimana? 9 kurang 5. Nah, jadi sama dengan X pangkat negatif 7, Y-nya pangkat 4. Udah, cukup.
sampai segitu aja ya. Soal selanjutnya, 6 akar 24 bagi 2 akar 3. Nah, sekarang boleh yang di luar akar dibagi dengan di luar akar, yang dalam akar dibagi dengan dalam akar. Boleh ya. Jadi, 6 akar 24 bagi 2 akar 3. Berarti jadi 6 bagi 2, 3 ya. 3 akar 24 bagi akar 3, berarti akar 8. Nah, langsung ya akar 8. Nah, sekarang tinggal akar 8 ini boleh kita ubah menjadi akar 4 dikali 2 kan? Nah ya, jadi kali 2 maka ini berubah menjadi 2 akar 2. Ya, tinggal kita ubah aja. Jadi 3 kali 2 akar 2. Sok, jadi berapa? 6 akar 2. Udah gitu, beres. Sekarang lanjut lagi. Nilai dari akar 3 kurang akar 5 dikali akar 3 kurang akar 5. Nah, ini mau nggak mau kamu capit kepiting ya. Jadi akar 3 kali akar 3, 3 ya kan? Akar 3 kali min akar 5. Berarti min akar, kali ini ya, 3 kali 5, 15. Baru min akar 5 kali akar 3, jadi min lagi. Tapi 3 kali 5, 15 ya kan? Kemudian min akar 5 kali min akar 5, berarti jadi positif. Min kali min positif, positif 5. Nah, ini berubah menjadi 3 tambah 5, 8 ya, yang sejenis ya. Kemudian ini, min akar 15 dengan min akar 15. Ini kan ada 1 ya di depannya ya. Maka jadi 2 akar 15. Gitu. Udah, beres. Next. Dengan cara merasionalkan penyebut bentuk sederhana dari bilangan berikut adalah 6 per akar 2 ya. Ini kalikan dengan bentuk sekawannya. Jadi langsung aja akar 2 per akar 2. Ya kan, gampang ya. Jadi 6 akar 2 ya kan, per akar 2 kali akar 2. Berarti akar 4. Akar 4 itu 2. Nah, maka hasilnya 6 bagi 2. 3 akar 2. Sudah, beres. Soal berikutnya, dengan merasionalkan penyebut bentuk sederhana dari 4 kurang akar 2 per 4 tambah akar 2. Maka kita kalikan dengan konjugatnya ya. Jadi 4 kurang akar 2 per 4 tambah akar 2. Kan yang penyebutnya itu positif ya. Berarti kita jadi kurangin kali ya. Kali 4 kurang akar 2 per 4 kurang akar 2. Ayo kita capit kepiting. 4 kali 4, 16 ya kan. Baru 4 kali min akar 2, min 4 akar 2. Terus min akar 2 kali 4, berarti min 4 akar 2 lagi. Kemudian min akar 2 kali min akar 2, berarti positif ya, positif 2. Per, nah 4 tambah akar 2 kali 4 kurang akar 2. Nah ini kemarin kan udah ya, kalau positif sama negatif berarti A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi 4 kuadrat dikurang sama akar 2 dikuadratin. Nah, gitu ya. Jadi sama dengan 16 yang sejenis ya. 16 tambah 2 berarti 18. Baru min 4 akar 2 kurang 4 akar 2 berarti min 8 akar 2 karena akarnya sama kalau penjumlahan sama pengurangan. Per 4 kuadrat berarti 16 ya. Min akar 2 kuadrat berarti min 2. Nah, jadi sederhanakan 18 kurang 8 akar 2 per 16 kurang 2 berarti 14. Sama dengan ini boleh kita sederhanain lagi ya. Kan pilihan berganda ya. Jadi lihat dulu kalau misalnya pilihan bergandanya sampai sini itu aja dipilih. Nah, jadi ini kita lebih ke sederhana lagi. Berarti kita bagi 2. Jadi 9 per 4 akar 2 per 7. Nah, jadi semua bilangannya dibagi 2 kecuali yang dalam akar ya. Seperti itu. Oke, next. Nilai X yang memenuhi akar 9 pangkat X kurang 1 sama dengan sepertiga X tambah 1. Nah, sekarang ini dulu lihat. Di sini 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya kan. Terus ini kan dipangkatkan lagi dengan X kurang 1. Nah, atau jangan seperti itu supaya kamu nggak bingung ya. Gini dulu deh. Jadi 9 ya, ini diubah dulu ke pangkat
bentuk pangkat ya. Jadi 9x kurang 1 per 2. Kenapa per 2? Karena ini ada 2 akar ya. Jadi sama dengan nih 1/3 itu diubah menjadi 3 pangkat min 1. Baru dikali sama x tambah 2. Yuk kita sederhanakan. 9 ini tadi kita ubah ya jadi 3 pangkat 2 kali x kurang 1 per 2 sama dengan 3 kali min 1 x tambah 2. Nah, ini kan boleh dicoret ya, maka jadi 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 3 pangkat. Ayo, ini capit kepiting. Min 1 kali x, min x. Min 1 kali 2, min 2 ya. Ini bilangan pokok mereka udah sama, berarti tinggal pangkatnya. Jadi x kurang 1 sama dengan min x kurang 2. Nah, maka nemulah ini ke sini ya. Jadi x-nya kita samain, yang sejenis kita satukan di satu ruas gitu ya. Jadi min x-nya jadi pindah ke kiri, berarti jadi positif. Berarti x tambah x jadi 2x sama dengan min 2, ini pindah ya, tambah 1. Jadi atau gini deh Miss buat ya. Jadi x ditambah x sama dengan min 2 tambah 1 ya. Jadi x tambah x 2x sama dengan min 2 tambah 1 min 1. Jadi x sama dengan min 1 per 2 gitu. Dah cukup sampai di situ. Oke, next ya soal selanjutnya. Soal selanjutnya, himpunan penyelesaian dari x kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Cari perkalian 36 yang hasilnya 0, karena b-nya 0 kan? Jadi 36 itu perkaliannya berapa aja? 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9 ya kan? Terus berapa lagi? 6 kali 6 ya, 6 kali 6. Nah, silakan dicari perkaliannya yang menghasilkan 0. Berarti kita pilih ini dong, ya kan? Kalau 0 berarti 1 negatif, 1 positif. Jadi x kurang 6, terus x plus 6 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 6 dan x-nya sama dengan min 6. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan min 6,6. Ya, ngerti ya? Oke, lanjut. Dengan menggunakan rumus ABC, akar persamaan dari 3P kuadrat kurang 2P kurang setengah sama dengan 0 adalah ya. Jadi, lihat PG-nya dia mau seperti apa. Masih ingat ya? Jadi, P12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC. Ya, ingat rumusnya per 2A. Nah, jadi kita cari min B. Dari sini kita tahu A-nya 3 ya kan, B-nya min 2, C-nya min setengah. Yuk, tinggal dimasukin substitusi min B. Berarti 2 ya, jadinya kan negatif 2. Jadi plus minus akar dari B kuadrat, berarti 2 min 2 kuadrat kurang 4 kali A, 3 kali C, min setengah. Per 2 kali A, 3 ya. Nah, maka hasilnya adalah 2 plus minus, gitu ya. Akar dari, ayo cari, min 2 kuadrat berarti 4 ya. Min 4 kali 3 kali min setengah, ini boleh kita coret ya, jadi 2. Maka min 2 kali 3 kali min 1, berarti plus 6 ya, plus 6 per 6 lagi ya kan, 2 kali 3 sama dengan 6. Maka hasilnya menjadi 2 plus minus akar dari 10 per 6. Udah deh beres ya, jadi P12 itu hasilnya yang ini. Dah gitu deh. Oke, selanjutnya, jika salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 12x kurang m adalah 0, sama dengan 0 adalah 3 akar yang lain, maka nilai m adalah, ya, jadi
salah satu akarnya katanya kan, berarti X1 nya 3 kali akar yang lain, berarti 3 kali X2 mungkin ya kan, jadi 3 kali dari akar yang lain ya, atau X2 sama dengan 3 kali X1 sama aja ya. Nah sekarang dari soal dulu, X kuadrat kurang 12X kurang M. Nah kita berangkat dari X1 plus X2 ya. X1 plus X2 apa? Min B per A kan? Min B per A itu berarti min 12 per 1 ya. Jadi negatif 12. Itu dulu deh, negatif 12 kan. Nah, kita tahu bahwa informasi kita adalah X1 sama dengan 3 kali X2. Berarti masuk ke sini. X1-nya ya. Jadi 3X1 ditambah 3X2 ditambah X2 sama dengan negatif 12. Nah, ini ya. Jadi 3X2 tambah 1X2 artinya ya. Jadi 4X2 sama dengan negatif 12. Baru X2-nya berarti sama dengan min 12 bagi 4. Jadi berapa? Min 3. Nah, itu X2-nya. Nah, sekarang dari informasi yang kita peroleh, masukkan. Kalau X2-nya segitu, berarti X1-nya berapa? 3 kali X2. X2-nya kan min 3 tadi ya. Jadi dapat adalah min 9. Nah, itulah X1 dan X2-nya min 3 ya. Kita tandain deh warna merah X2-nya, ini X1-nya. Nah, sekarang yang ditanya adalah ini min M. M kan, nilai M kan yang dicarikan. Maka kita peroleh bahwa M itu apa? Nilai C kan? Nah, berarti X1 kali X2 itu sama dengan M. Kan itu kan hasil kali ya. Jadi M. Maka X1 kali X2 berapa? Min 9 kali min 3 ya. Min 9 kali min 3 sama dengan M. Berarti sama dengan negatif 27 sama dengan M. Oh, kok negatif sih? Positif dong ya. Jadi negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi M, nilai M-nya adalah 27. Begitu ya, bisa ya. Jadi berangkat dari informasi 3 akar yang lain, baru masuk ke jumlah kali akar-akar, jumlah akar-akar ya, baru nanti ke kali akar-akarnya. Seperti itu. Next, persamaan kuadrat yang memiliki jumlah akar-akarnya 0, hasil kali kedua akarnya min 7 adalah ya. Jadi lihat jumlah akar, berarti kan kalau jumlah akar X tambah X2 berarti itu 0 katanya. Kemudian kalau hasil kali berarti X1 kali X2 sama dengan negatif 7. Nah, kita masuk ke penyusunan persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat kurang X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2. Nah, tinggal masuk ke situ. Jadi X kuadrat. Nah, ini kan 0 ya, jadi 0 kali X. Nah, berarti 0 kali X. Tambah yang ini, X1 kali X2 berapa? Min 7 kan? Nah, langsung saja berarti kita olah menjadi X kuadrat. Ini 0, berarti 0 aja ya. Langsung ke min 7. Jadi min 7 sama dengan 0. Udah deh, X kuadrat kurang 7 sama dengan 0. Gitu ya. Next, diketahui sebuah persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4X kurang 5. Himpunan penyelesaiannya adalah, ini gampang lah ya, dengan mencari akar-akarnya melalui pemfaktoran ya. Jadi X kali X yang hasilnya nanti min 5 berapa? Berarti 4 ya, 4 sama, bukan hasil 5 ya, berarti 5 dengan 1 di Miss Maida. Jadi X kurang 5 ya, sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Nah, ini kan dia mau min 4X, berarti yang positif adalah 1. Jadi X sama dengan min 1, X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1,5 gitu. Ya, bisa ya. Iya.
Selanjutnya, jika P dan Q adalah akar dari persamaan Y tambah 1 kuadrat dikurang 3 kali Y tambah 1 kurang 10 sama dengan 0, maka kita mencari nilai P tambah Q ya. Nah, yang pertama dulu kita sederhanain dulu, Y tambah 1 dikuadratin, baru kurang 3 kali Y plus 1 kurang 10 sama dengan 0 ya. Jadi kita sederhanain, maka menjadi Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 ya. Jadi dikaliin Y tambah 1 dengan Y tambah 1 ya. Kemudian dikurang ini 3 kali Y berarti 3Y min 3 kali 1 berarti min 1 dikurang 10 sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya Y kuadrat disederhanain ya, 2Y kurang 3Y berarti min Y, 1 dengan min 1 habis ya, jadi tinggal 10 sama dengan 0. Maka kita disuruh mencari P tambah Q ya, yaitu min B per A rumusnya. Jadi tinggal dimasukin min B berapa? Min 1 ya, min 1 per 1, maka hasilnya 1. Nah, dari sini ya dicarinya. Dapat dari sini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 10 gitu. Next, jika X sama dengan min 2 adalah akar dari persamaan X kuadrat kurang 5X tambah C, ya kan? Nah, tentukan nilai C. Yang pertama dulu, tinggal kamu masukkan nilai X-nya, substitusi ya. Jadi misalnya X kuadrat kurang 5X tambah C sama dengan 0. Tinggal substitusi X-nya min 2, jadi min 2 kali 2 kurang 5 kali 2 tambah C sama dengan 0 ya. Maka kita sederhanain, min 2 kuadrat 4 ya, dikurang 5 kali 2 10 ya, ditambah C sama dengan 0. Maka 4 kurang 10 min 6 ditambah C sama dengan 0. Jadi C itu berapa? Negatif 6 gitu. Oh, bukan negatif ya, karena dia pindah ke kanan maka jadi positif. Jadi positif 6 ya. Jadi jawabannya adalah 6. Nah, jadi C-nya sama dengan 6 ya. Next, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan X kuadrat tambah 4X tambah 6 sama dengan 0 adalah. Jadi yang pertama kamu ketahui dulu bahwa cari dulu nilai X1 tambah X2 yuk. Berarti min B per A ya. Jadi min B-nya di sini A-nya 1, B-nya 4, C-nya 6, ya kan? Dari koefisien yang sudah diketahui, maka kita masukkan min B, berarti min 4 bagi 1, berarti min 4 ya. Kemudian X1 kali X2, berarti C per A, berarti C-nya berapa? 6, 6 bagi 1 sama dengan 6, ya kan? Sekarang katanya kebalikan ya. Kalau dikatakan kebalikan, kita buat misalnya X1 itu kebalikan dari akar-akar ya, kan tadi akar-akar dari sini X1. Kita ambil misalnya kebalikannya ya, maka P-nya itu adalah 1 per X1 dan Q-nya sama dengan 1 per X2, kan katanya kebalikan ya. Jadi kita cari nih persamaannya, maka X kuadrat dikurang P tambah Q. Nah, ini kan rumus ya. Baru ditambah P kali Q ya, gitu ya. Jadi langsung X kuadrat kurang P tambah Q itu apa? 1 per X1 ya. Jadi 1 per X1 tambah 1 per X2 itu kali X ditambah 1 per X1 kali 1 per X2. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu perkaliannya. Nanti ini sama dengan 0 ya. Mari kita kalikan, maka X kuadrat dikurang ini ya, ini sama dengan pecahan, maka X1 tambah X2 per X1 kali X2 itu dikali X, baru tambah 1 per X1 kali X2 sama dengan 0 ya. Jadi X kuadrat dikurang X1 tambah X2 dari sini, nanti kita masukkan
min 4 per X1 kali X2 adalah 6, berarti 4 per 6. Ini nanti dikali X, baru ditambah sama 1 per X1 kali X2, berarti 6 ya. Nah, gitu ya. Maka, ini sama dengan 0. Yuk kita sederhanain, berarti X kuadrat, ini kan jadi positif nantinya, jadi positif, sederhanain aja, atau jangan dulu boleh. 4 per 6X, ditambah 1 per 6 sama dengan 0. Ini semua kamu kali 6 ya, supaya menemukan persamaan kuadratnya. Jadi 6x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 sama dengan 0. Udah gitu, beres. Ya. Kemudian lanjut ya. Selembar kertas berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup bervolume 160 dengan cara membuat persegi seluas 4x4 di masing-masing pojoknya. Jika panjang bidang alas kotak 6 cm lebih besar dari lebarnya, maka panjang dan lebar alas kotak tersebut adalah. Jadi ini kemarin udah kita bahas ya, mengenai yang kertas yang akan dibentuk kotak tanpa tutup. Nah, rumusnya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi kan? Volumenya 160 sama dengan panjang bidang alas 6 cm lebih besar, berarti di sini ya panjangnya 6 cm dari lebarnya, berarti panjang sama dengan 6 plus lebar gitu ya. Terus ini kan nanti di pojoknya 4x4, berarti ini tingginya 4 ya, karena 4x4 itu nanti bakalan dihapus, dihilangkan gitu ya, karena kan kita mau bentuk tanpa tutup. Maka panjangnya kita masukkan ya 6 plus lebar, baru ini kali lebar, baru kali tinggi 4 ya. Tinggal disubstitusi, 160 sama dengan 6 kali L kali 4, berarti 24 L. Berarti L lagi ya, L kali 4, berarti jadi tambah 4L kuadrat. Nah gitu ya, jadi 6 kali L kali 4 baru L kali 4 gitu ya. Nah tinggal kamu bagi 4 boleh ya, atau jangan dulu dibagi deh, bentuk dulu ke persamaan ya, sama dengan 0 gitu ya. Jadi 4L kuadrat tambah 24L baru dikurang 160, karena yang pindah adalah 160 ya. Jadi kita bagi 4 boleh, jadi L kuadrat tambah 24 bagi 4 6L ya, min 160 bagi 4 berarti 40 sama dengan 0. Sekarang silakan cari perkalian dari 40 yang hasilnya 6. Ayo, perkalian 40. Berarti perkalian 40 itu berapa aja? 4 kali 10, 5 kali 8 ya. Yang hasilnya 6, berarti 4 sama 10 ya. Jadi 4 sama 10. Nah, kita mau positif 6, berarti positif 10. Berarti negatif 6. Berarti L-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan negatif 10, ya kan? Karena kita mau yang lebarnya yang positif, karena negatif nggak ada lebar ya kan. Maka kalau lebarnya 4, maka panjangnya berapa? 6 tambah L, berarti 6 tambah 4, maka 10 ya. Jadi udah ketemu ya, panjangnya 10, lebarnya 4 ya. Jadi panjang 10, lebar 4. Nah seperti itu deh. Nah ini ya soal terakhir, dalam sebuah terjun payung jarak vertikal yang dicapai payung setelah T detik dinyatakan dengan rumus H 20T kurang T kuadrat. Waktu yang dibutuhkan payung tersebut untuk mencapai jarak vertikal 75 meter adalah, ya jadi yang pertama dulu rumusnya kan ini ya, 20T dikurang T kuadrat ya kan. Kemudian kan dia mencapai 75 ya, jarak vertikal itu kan H ya. Jadi 75 20T kurang T kuadrat. Nah, ini kita ubah ke persamaan kuadratnya, berarti sama dengan 0, maka T kuadrat kurang 20T, T kuadrat kurang 20T, baru ini ditambah 75 sama dengan 0.
Yuk kita cari perkalian 75 yang hasilnya nanti adalah negatif 20 ya. Berarti 1 kali 75 baru 3 kali 25 baru 5 kali 15 ya. Maka yang berpotensi adalah 20. Berarti yang ini ya, 5 sama 5. Berarti 15 dengan 5 ya. Kemudian ini negatif ya. Berarti negatif dua-duanya. Maka T-nya sama dengan 15 atau T-nya sama dengan 5. Jadi boleh di detik ke 15 atau detik ke 5 gitu, terserah ya. Cuman di dalam soal yang ada adalah pilihan yang T sama dengan 5 gitu ya. Oke, sip, thank you.